Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Herianto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan perusahaan manufaktur. Untuk contoh kali ini kita akan menggunakan job order costing. Silakan lihat di modulnya, kita akan membuat contoh perusahaan Jepara Furniture. Untuk langkah pertama, silakan create dulu. Silakan masukkan data sesuai yang ada di modul. Lalu silakan import data sesuai yang diinginkan. Pilihan yang pertama, kita bisa menggunakan akun yang tersedia dalam ABSS. Yang kedua, kita bisa mengimport list dari akun yang telah kita masukkan di dalam Excel. Yang ketiga, kita bisa membuat daftar akun yang kita inginkan sendiri. Silakan sesuaikan akun yang ada sesuai dengan yang ada di modul. Setelah masuk ke menu utama, silakan lakukan import data yang sudah kita kopikan kepada Excel. Untuk contohnya, silakan buatkan sesuai informasi akun yang ada di modul, lalu paste. Setelah itu simpan. Untuk melakukan proses import, silakan masuk ke bagian file, lalu masuk bagian import data, lalu di situ ada pilihan account, lalu ambil account information. Langkah selanjutnya adalah kita memisahkan datanya. Karena data kita bersifatnya pisah dengan menggunakan tab, kita ambil tab delimited. Lalu first record memang header record karena kita ada account information tadi. Lalu duplicate record, hal yang kita lakukan adalah update existing record. Lalu tekan continue. Lalu ini bisa kita samakan account number, di drag ke dalam matching import ini. Atau kita tinggal pilih match all. Account number, account name sudah sesuai, tapi account type ini belum. Account type, perginya ke account type ini. Jika rasanya semua sudah match, lalu kita tekan import. Di sini kita bisa lihat infonya 28 record berhasil, 1 record terskip. Ini bisa kita lihat saja nanti di bagian account listnya. Jika ada rasanya tidak sesuai, tolong dibenarkan. Setelah semuanya dirasa sesuai, silakan masuk ke bagian pajak. Kita akan menambah kode pajak PPN ke dalam text code-nya. Ambil bagian list, lalu text codes. Kita bisa tambahkan kode teksnya menjadi PPN. Pajak pertambahan nilai. Text type-nya adalah value edit text dengan rate 10%. Text collected-nya adalah fade out, lalu text paid-nya adalah fade in. Lalu klik OK.
Silakan di close. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuatkan link account-nya. Untuk link account, silakan sesuaikan dengan yang ada di modul. Lalu pada bagian credit terms, payment is due-nya buat menjadi pagar of days after IOM. Ini maksudnya berapa hari setelah end of month. Di sini kita buat diskon days-nya 10 hari selama 30 jatuh temponya, lalu mendapatkan diskon sebanyak 2%. Kita tidak memberi monthly charge for late payment. Lalu tax code-nya ubah jadi PPN yang kita buat tadi. Free tax code-nya juga kita buatkan ke PPN. Lalu oke. Pada bagian purchase account, ubah menjadi cash. Lalu kita hanya pakai diskon. Lalu ambil ini menjadi raw material inventory. Langkah selanjutnya kita membuat daftar customer dan supplier. Setelah nama customer dan supplier ditambahkan, jika ada nama akun yang kurang, silakan tambahkan di saat proses pengerjaannya. Contoh ini saling detail, jika di income account-nya tidak ada akun bernama sales, silahkan tambahkan dulu di bagian new. Begitu juga di bagian supplier. Di bagian supplier, di bagian buying details, jika tidak ada cost of goods sold, silahkan tambahkan terlebih dahulu. Setelah customer dan supply cukup namanya, langkah selanjutnya adalah masuk ke bagian persediaan. Silahkan catat persediaan yang ada dengan cara masuk ke bagian list, lalu kita ambil custom list, lalu masuk ke bagian item. Di bagian item ini, kita akan membuat 3 tipe, yaitu finished goods, indirect material, dan raw material. Jika sudah, kita bisa masukkan bahan baku kita yang pertama. Sesuaikan dengan yang ada di modul. Bahan baku kita ada dua, yaitu bahan kayu jati dan bahan kayu cemara. Kita masuk ke bagian comment center. Lalu pada bagian inventory, kita ambil item list. Lalu kita klik new. Lalu pada bagian item details, masukkan di custom list satunya menjadi raw material. Pada bagian buying details, ubah text code-nya menjadi PPN tadi. Lalu buying unit of measure-nya menjadi unit.
Lakukan hal yang sama ke bahan baku yang kedua. Ini bahan kayu cemara. Setelah bahan baku kita sudah cukup, langkah selanjutnya adalah memasukkan bahan penolong. Lalu di bagian custom list satunya, ubah menjadi indirect material. Lakukan hal yang sama ke dua bahan penolong lainnya. Bahan baku yang terakhir yang kita masukkan adalah persediaan barang jadi. Ini barang jadi kita ada dua, meja siswa dan kursi siswa. Perbedaannya hanya ada di bagian link account saja. Jadi ini semuanya kita centang. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah memasukkan pesanan. Pesanan untuk perusahaan Jepara ini ada di modul halaman 211. Lalu silahkan masukkan ke bagian list, jobs, lakukan yang hal sama sesuai data di halaman 211. Untuk informasi soal di halaman 211, untuk job number, meja biro, meja setengah biro, dan kursi kantor, informasi finish date-nya adalah tahun 2019. Sehingga baru masuk akal jika persen komplitnya baru 80%. Langkah selanjutnya adalah menginputkan saldo awal neraca. Masuk ke bagian setup, ambil balance dan account opening balance. Silahkan masukkan opening balance yang sama dengan informasi yang ada di soal. Lalu pada hasil terakhirnya harus ada amount left to be allocated menjadi 0 lagi. Setelah selesai menginputkan account opening balance, langkah selanjutnya adalah menginputkan job opening balance. Langkahnya adalah ambil ke menu setup, balance, dan ambil job opening balance. Pada bagian tersebut, kita masukkan daftar persediaan barang jadi kita, yaitu meja siswa dan kursi siswa. Pertama, job yang kita ambil adalah BJM1, yaitu meja siswa, use job, lalu masukkan angka 1.800.000 ke COGS-nya.
lalu tekan OK. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu kursi siswa. Kursi siswa di sini kita pakainya BJK 11 ya. Mungkin di modul terdapat kesalahan, namun kita samakan aja namanya. Di sini kursi siswa, kita use job, masukkan COGS-nya sebesar 1 juta. Oke. Lalu jika sudah selesai, untuk barang jadinya, masukkan ke bagian daftar persediaan barang dalam proses. Ya, ini ada meja biro. Lalu silahkan masukkan data yang ada dalam tabel. Ya, ini 350.000 ke dalam WIP raw material. Jika seandainya akun ini belum ada, silahkan keluar dulu, lalu masukkan ke dalam account list. Buat list account untuk 5 4100, 4200, dan 4300. Yang ini 350.000. Lalu yang direct labornya adalah 150.000. Lalu untuk yang overheadnya adalah 250.000. Oke. Lalu masuk lagi kita ke meja setengah biro. WIP untuk raw materialnya adalah 700.000. Lalu untuk yang direct labornya adalah 200.000. Lalu untuk yang overheadnya adalah 300.000. Lalu kita lanjut ke kursi kantor. WIP materialnya adalah 900.000. Lalu direct labornya adalah 150.000. Dan overheadnya adalah 350.000. Lalu OK. Untuk kita periksa, silahkan masuk ke setup, lalu ambil balance, lalu job opening balance. Pada bagian bawah ada tertulis job list. Di situ bisa kita samakan angkanya dengan yang ada di modul. Oke, angka kita sepertinya sudah sama. Lalu silahkan tekan close. Langkah selanjutnya adalah memasukkan customer balance dan supplier balance. Silahkan masuk ke bagian setup, balance, lalu customer balance. Kita bisa tambah add cell di bagian toko Sentosa ini. Date-nya adalah 25 November 2018. Total including tax-nya adalah 44 juta. Record. Lalu kita add cell lagi untuk bagian toko sentral. Bagian toko sentral itu 12 Januari 2018. Total including tax-nya adalah 22 juta. Record.
Ini menandakan kalau saldo customer balance kita sudah sama dengan yang ada di account opening balance kita. Silahkan di close. Langkah selanjutnya kita masuk ke supplier balance. Di supplier balance kita bisa tambah add purchase lagi. Lalu masukkan yang pertama PT Jati. PT Jati itu untuk tanggalnya adalah 5 Desember 2018. Total including tax-nya adalah 26.400.000. Code. Lalu kita tambah purchase lagi. Yang kedua yaitu PT Cemara. PT Cemara ini tanggalnya adalah 25 Desember 2018. Total including tax-nya adalah 17.600.000. Sepertinya kita belum balance. PT Jati ini salah. Ini harusnya 26 juta. Oke. Lalu ini sudah balance. Close. Langkah selanjutnya adalah memasukkan saldo awal persediaan. Caranya dengan masuk ke bagian inventory lalu klik count inventory. Pada bagian ini, di sini ada bagian kolom yang judul kolomnya adalah counted. Silakan masukkan informasi berapa jumlah kuantitinya berdasarkan info yang ada di modul halaman 217. Untuk bahan kayu jati ada 20. Bahan kayu cemara ada 30. Kursi siswa ada 10. Meja siswa ada 15. Untuk vernis ada 14. Triplek 16. Lalu paku ada 10. Setelah selesai, kita klik bagian Adjust Inventory. Lalu akan muncul bagian Default Expense Account. Ini pop-up info menunya. Ini adalah pop-up menunya. Lalu kita klik bagian Continue. Lalu masuk bagian Opening Balance. Pada bagian ini akan muncul bagian yang bisa kita adjust. Silahkan masukkan unit cost-nya seperti yang ada di info halaman 217 tadi. Untuk KJ01 itu cost per unitnya adalah 95.000. KC01 itu 80.000. Lalu untuk BJK6 100.000. BJM1 120.000. Lalu untuk BP01 15.000. Lalu bagian BP02 20.000. Lalu BP03 10.000. Silahkan periksa dulu dengan menekan Ctrl R. Sepertinya ini sudah sama dengan yang ada di informasi modul. Jadi ini bisa kita klik OK dan kita tekan record.
Oke, namanya bisa kita ganti ini menjadi saldo awal persediaan record. Setelah kita masukkan inventory tadi, kita harus adjust dulu. Kita lakukan jurnal pembalik. Caranya masuk ke bagian account, lalu klik record journal entry. Silakan lakukan adjustment seperti yang ada di modul halaman 221. Lalu jika sudah dirasa benar, silakan cek dulu dan samakan informasi yang ada di modul. Kalau sudah sama, silakan record. Untuk video pembelajaran bagian perusahaan manufaktur Jepara Furnitur kita cukupkan sampai ini saja. Jadi untuk setup awal saja, silahkan upload ke Moodle jika sudah selesai. Sedangkan untuk input transaksi silahkan lanjutkan minggu depan. Saya Randi Hedianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.